Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap kan belajar? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita, ayo kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang akan kita bahas yaitu 1. Santun dan menghargai teman. Yang kedua yaitu hormat dan patuh. Perilaku terpuji tersebut merupakan cara kita untuk menteladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu santun dan menghargai teman. Santun adalah budi pekerti yang baik. Santun juga sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan tidak angkuh. Santun tidak hanya ditunjukkan terhadap orang yang lebih tua dari kita, tetapi terhadap teman atau orang yang sebaya. Bahkan terhadap orang yang lebih muda pun kita harus bersikap santun. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut kita bisa melihat sekelompok teman yang sedang berdiskusi. Ketika berdiskusi dengan temannya, terlihat ada anak yang selalu bersikap santun dan selalu menghargai pendapat temannya. Diskusi pun terlaksana dengan baik dan lancar. Semua anak mendapat giliran untuk mengeluarkan pendapatnya. Apabila kita bersikap santun dan menghargai teman kita akan mempunyai banyak teman dan kita pun akan dihargai. Serta teman kita pun akan bersikap santun terhadap kita. Allah adalah zat yang sangat sayang dan penyantun kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu ditunjukkan dengan memberikan petunjuk kepada hambanya, membimbing hambanya menuju jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, santun dan menghargai teman dapat kita praktekkan di beberapa lingkungan. Di antaranya, 1. Santun dan menghargai teman di rumah. Ketika ada teman yang datang ke rumah, kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Ketika teman kita datang ke rumah, berarti dia adalah tamu kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memperlakukan tamu dengan baik, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Contoh-contoh sikap santun dan menghargai teman ketika di rumah diantaranya sebagai berikut. Pertama, menjamu mereka dengan baik. Yang kedua, berbicara santun ketika mengobrol. Yang ketiga, tidak membicarakan kejelekan teman yang lain. Dan yang keempat, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Apabila ketika mengobrol ada perbedaan pendapat, hargailah pendapat temanmu. Jangan pernah merasa diri paling benar. Bersikap santun dan menghargai teman ketika mereka datang ke rumah adalah bernilai ibadah. Sikap santun tersebut akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat kita untuk belajar. Setiap hari kita pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman kita. Ketika bergaul dengan mereka, kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Jika kita tidak mempunyai sikap santun,
dan tidak bisa menghargai teman, kita tidak akan mempunyai teman di sekolah. Untuk itu, kita harus berlatih dan membiasakan diri bersikap santun dan menghargai teman yang lain. Suasana sekolah yang baik dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan. Salah satu contohnya adalah menghargai perbedaan pendapat teman ketika berdiskusi dan berbicara santun ketika menyampaikan pendapat. Sikap santun dan saling menghargai di sekolah tersebut akan membawa suasana belajar menjadi menyenangkan. Dari suasana menyenangkan, kita dapat belajar dengan baik dan dapat berusaha mendapatkan prestasi belajar sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah santun dan menghargai teman di masyarakat. Santun dan menghargai teman tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah. Sikap santun dan menghargai teman di lingkungan masyarakat pun harus tetap kita lakukan. Sikap baik tersebut dapat kita mulai dari tetangga terdekat, kemudian semua teman di lingkungan terdekat. Dengan bersikap santun dan saling menghargai, persahabatan pun akan terjalin erat. Kita akan mudah mendapat teman baru di lingkungan masyarakat. Di antara nilai bersikap santun dan menghargai teman adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, berikutnya yang akan kita bahas materi selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua adalah hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, dan guru. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda biasanya disebut menyayangi. Perilaku hormat harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terhadap orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hormat kepada orang tua bisa kita contohkan ketika akan berangkat sekolah, yaitu berpamitan dan mencium tangan orang tua. Salah satu perilaku hormat kepada guru bisa kita praktikkan dengan mengucapkan salam ketika bertemu. Salah satu perilaku hormat kepada sesama anggota keluarga bisa kita praktikkan dengan menyapa dengan ramah ketika bertemu dengan anggota keluarga yang lebih tua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berikutnya adalah patuh. Patuh artinya taat, disiplin, atau menurut. Mematuhi artinya menuruti atau mentaati pada perintah atau aturan, baik itu aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap orang tua dan sesama anggota keluarga adalah mendengarkan dan mematuhi aturan serta nasihat yang diberikan kepada kita. Sedangkan salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap guru adalah dengan mengerjakan tugas sekolah yang diberikan kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan salah satu contoh dari cara kita berbuat baik terhadap mereka. Karena Allah telah memerintahkan hal ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kamu kembali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa di antara nilai-nilai bersikap hormat dan patuh adalah sikap menghargai, taat, dan disiplin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Santun adalah budi pekerti yang baik. Santun adalah sikap di mana seorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan tidak angkuh. Sopan santun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti terhadap orang tua, saudara, tetangga, teman, bahkan orang lain sekalipun. Menghargai teman berarti tidak merendahkan keadaan teman dan tidak menyombongkan diri sendiri karena kelebihan yang dimiliki. Santun dan menghargai teman akan menciptakan kerukunan hidup baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, sudah paham kan materi kita kali ini? Berikut ada pertanyaan, dijawab ya. Firman Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersikap sopan santun dan hormat kepada orang tua, yaitu dalam surah apa? Ayo. Jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ayo kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih sudah menonton.